Dan datang di riwayat yang kedua dari Ummi Salamah yang tadi kami sebutkan juga, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah atau Tabrani di Mu'jamil Kabir dari jalan Abi Bakar ibni Abi Syaibah wa Muhammad ibnu Yahya. Keduanya mengatakan haddatsana Abu Nu'aim an ibni Abi Ghaniyah an Abil Khattab an Mahduj Ad-Duhli an Jasrah qalat akhbaratni Ummu Salamah. Maka di sini dari dua jalan, yang satu dari Aisyah dan yang satu lagi dari Ummu Salamah, ternyata keduanya sumbernya sama dari Jasrah bintu Dujajah. Maka sebagian orang di saat mendengar diriwayatkan dari Aisyah, kemudian diriwayatkan dari Ummu Salamah, oh ada dua hadis nih. Kalau satu dhaif mungkin satu lagi dhaif bisa naik kepada derajat hasan. Atau hadis Aisyah yang dhaif, hadis Ummu Salamah sahih, maka bisa beristidlal dengan hadis Ummu Salamah. Atau keduanya dhaif, hadis Aisyah dhaif, hadis Ummu Salamah dhaif, bisa naik kepada derajat hasan li ghairi. Namun setelah dikumpulkan jalan-jalannya, dan ini cara kita mengetahui hadis itu sahih atau tidak dengan menjamak turuk, mengumpulkan jalan-jalan hadis. Maka Imam Ali bin Madini mengatakan, di dalam tajma' turuqahu lam yadhar illatahu. Barang siapa yang tidak mengumpulkan jalan-jalan sanad, maka tidak akan jelas padanya penyakitnya. Maka setelah dikumpulkan jalan sanad, kita ketahui bahwa ternyata periwayatan dari dua sahabat, kadang-kadang dari Aisyah dan kadang-kadang dari Ummu Salamah, itu dari satu orang bernama Jasrah bintu Dujajah. Dan keadaan Jasrah bintu Dujajah dikatakan oleh Imam Al-Bukhari di Tarikhil Kabir, inda Jasrah ajaib. Maka hadis Jasrah mempunyai hadis yang aneh, berkesendirian, banyak keanehan. Dan ucapan Imam Al-Bukhari di sini jelas jarh, karena dia meriwayatkan dari Ummu Salamah, kadang-kadang meriwayatkan dari Aisyah, yang lafadznya tidak ada periwayatan dari rawi-rawi yang lain. Dan dari kedudukan siapa keadaan Jasrah bintu Dujajah ini, maka dia adalah rawi yang majhul. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar menyatakan makbul, yang dimutlakkan kepada rawi-rawi yang majhulul hal. Maka perempuan ini dalam keadaan majhulul hal, tidak diketahui, dan di sini mempunyai keanehan, meriwayatkan kadang-kadang dari Aisyah dan kadang-kadang dari Ummu Salamah. Dan karena keanehan ini, maka Imam Al-Bukhari mengatakan inda Jasrah ajaib. Bagi Jasrah itu ada hadis-hadis yang ajaib, sangat aneh. Maksudnya berkesendirian, tidak meriwayatkan rawi-rawi lain dari Ummu Salamah dan dari Aisyah, kecuali dari dia dengan lafaz yang berkesendirian. Dan selain itu yang diriwayatkan Ummu Salamah dari Jasrah ada Abul Khattab dan ada Mahduj, seperti diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tabrani dari Abil Khattab an Mahduj Ad-Duhali an Jasrah an Ummi Salamah. Maka siapa dari dua rawi ini, Abul Khattab dan Mahduj, keduanya rawi yang majhul. Kesimpulannya, barakallahu fikum, hadis Aisyah dan hadis Ummu Salamah adalah hadis yang keduanya dhaif, tidak bisa naik kepada derajat hasan. Maka ini faedah bagi antum yang belajar ilmu mustalah hadis. Selama ini kita mempelajari
mutaba'ah baik di Sahih Al-Bukhari ataupun di dalam permasalahan takhrij dari soal jawab. Kadang-kadang datang satu jalan dhaif, namun datang jalan yang lain menguatkan. Maka di sini faedah. Tidak semua hadis yang dia itu seakan-akan datang dari berbagai sahabat ternyata tidak bisa saling menguatkan. Kenapa? Karena jalannya satu. Asalnya dari Jasrah bintu Dujajah. Karena dia dalam keadaan, kata Imam Al-Bukhari, meriwayatkan hadis-hadis yang aneh dan dia majhulah, tidak diketahui siapa, maka akhirnya terpecah menjadi dua sahabat. Dari siapa sumbernya? Dari keanehan si perawi ini. Maka di sini disebutkan oleh para ulama, Jasrah bintu Dujajah kadang meriwayatkan dari Aisyah, kadang meriwayatkan dari Ummi Salamah. Maka Al-Bukhari mengatakan indaha ajaib, baginya hadis-hadis yang aneh dan berkesendirian. Maka di sini tidak bisa dikatakan hadis Ummi Salamah dan hadis Aisyah saling menguatkan masuk kepada hadis yang hasan li ghairi. Never ever. Tidak ada kaidah di dalam ilmu mustalah hadis seperti ini. Bahkan jika datang lebih dari jalan, kadang-kadang meriwayatkan juga misalnya dari sahabiah yang lain, maka meskipun ada 3, 4, 5 sahabi, selama dia madar sanadnya satu, seperti di sini dari Jasrah bintu Dujajah yang kata Al-Bukhari berkesendirian, ajaib, dan dia dalam keadaan majhulatul hal, tidak diketahui dari jarah wa ta'dilnya, maka hadis Aisyah dan hadis Ummu Salamah satu jalan, tidak bisa naik kepada derajat hasan di antara keduanya. Paham ya? Jangan dikatakan ini mutaba'ah. Maka kalau begitu, hadis ucapan yang pertama dengan dalil Aisyah dan Ummi Salamah, dalil mereka sahih tetapi ghairu sahih. Maka dalil mereka hadis yang jelas tetapi tidak sahih. Maka tinggal permasalahannya sekarang, bagaimana kalau begitu dengan permasalahan pendalilan yang kedua. Maka pendalilan yang kedua telah kita sebutkan di riwayat Muslim bahwa Nabi memerintah Aisyah untuk mengambil minyak di masjid, dan diperintah Aisyah mengatakan aku sedang haid. Maka Nabi tetap memerintahkannya untuk masuk dengan mengatakan bahwa haidmu itu tidak di tanganmu sehingga mengotori minyak dan sebagainya, tidak, tetapi masuklah. Maka di sini poin pendalilannya jelas bahwa Nabi menyuruh Aisyah untuk masuk kepada masjid padahal dia sedang haid. Dan Imam Nawawi mentafsirkan ucapan inna haidataki laisat fi yaddik, maknanya bahwa najasah allati yusallal masjid anha hiya dam faqat, bahwa yang menjadi masalah kenapa perempuan tidak boleh masuk kepada masjid adalah ditakutkan jatuhnya darah haid. Maka ini tafsir dari Imam An-Nawawi, dan ini yang menjadi penyebab misalnya kenapa perempuan dilarang masuk ke masjid, karena ditakutkan jatuh darah haidnya. Jika dia duduk di masjid dalam keadaan haid, ditakutkan seperti itu. Maka untuk permasalahan ini jelas permasalahan yang tidak ada dalil melarang, apalagi untuk perempuan menuntut ilmu di masjid di zaman sekarang. Dengan adanya pembalut-pembalut yang super gel, keluar satu titik pun langsung kering. Maka seperti perempuan-perempuan wanita karir, mereka di iklannya senang dengan pembalut merek apa saja, gak usah disebutkan takutnya iklan. Maka dia adalah super gel, sehingga di iklan itu dia main tenis, tidak apa-apa, padahal berlompat-lompat main tenis. Wanita karir naik turun kendaraan dan rapat di sana sini, berjalan cepat, bertemu dengan para penggemarnya.
Maka di sini menjadi pendalilan bahwa di zaman sekarang jangan takut setitik pun keluar itu. Sekarang ini tidak ada yang namanya darah haid. Apalagi para wanita karir, mereka berlompat-lompat dan lari dan sebagainya, tidak ada yang jatuh di jalan-jalan mereka dari satu darah haid pun. Maka di zaman ini lebih daripada di zaman dulu, di zaman Nabi Muhammad. Maka di zaman Nabi Muhammad, wallahu a'lam, yang jelas menggunakan kain ditutupkan dan sebagainya. Maka di zaman sekarang dengan pembalut yang super gel tidak akan jatuh sama sekali. Dan para perempuan, saudari-saudari kita di masjid, apakah berjingkrak-jingkrak main voli? Smash, cover, dan sebagainya. Tidak, mereka hanya duduk, mendengar ceramah, menulis fawaid. Apakah akan keluar jika menggunakan pembalut yang super gel, anti gel, dan sebagainya? Alhasil Imam An-Nawawi mengatakan bahwa ucapan Nabi adalah tujuannya agar tidak mengotori masjid dengan darah haidnya. Dan adapun hadis Aisyah yang kedua, pendalilannya jelas diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwa perempuan yang hitam dibuatkan kemah di masjid. Maka perempuan yang hitam ini tinggal di dalam masjid, dan fitrah dari seorang perempuan yang normal, maka kadang dia haid dan kadang dia tidak haid. Maka dipersilakan untuk tinggal di masjid meskipun dalam keadaan haid. Kesimpulannya, barakallahu fikum, boleh bagi perempuan untuk duduk belajar menuntut ilmu di dalam masjid meski dalam keadaan haid. Apalagi tujuannya untuk menuntut ilmu, bukan hanya duduk-duduk di masjid. Maka dia masuk kepada bab perintah yang diwajibkan untuk mengangkat kebodohan atas dirinya, seperti di hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dan Abi Sa'id Al-Khudri dan yang lainnya dari para sahabat, yang hadis ini naik kepada derajat sahih li ghairi. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi seluruh kaum muslimin. Dan kembali kepada pertanyaan bahwa di masjid kami banyak pelajaran-pelajaran, dan kebetulan saya sedang haid, apakah saya tidak bisa mengambil ilmu dalam waktu 6 hari 7 hari? Kita katakan menuntut ilmu wajib, maka ikuti. Adapun larangan untuk tinggal di masjid, hukumnya haram, itu tidak ada pendalilan yang kuat. Tidak ada hadis yang sahih, dan tidak ada hadis yang sahih dan sahih. Maka pendalilan yang imma antara sahih tetapi tidak sahih, seperti hadis Ummu Atiyah, muttafaqun alaih, sahih tapi tidak sahih. Dan yang kedua sahih seperti hadis Aisyah dan Ummu Salamah tetapi tidak sahih. Man fi sanadih ya Hudzaifah? Hadis Aisyah wa Ummu Salamah man fi sanadih, lima dan aqul dhaif. Jarir bintu Dajalah. Jarirah bintu Dajalah. Jarirah. Tidak menulis kan? Indah kayak Muhammad. Tadkur man fi sanadih. Tarif olah. Indah kayak Abdurrahman. Man fi sanadih. Tadkur. Anta tuhib dujajah olah. Idan man. Siapa yang bisa jawab semua? Jasrah bintu Dujajah. Maka di sini dhaif dua riwayat Ummu Salamah dan Aisyah, dan tidak bisa naik kepada derajat sahih. Maka madhab tadi yang kami sebutkan dari Zaid ibnu Thabit dan juga Zaid ibnu Aslam dari para tabi'in, maka ini juga adalah madhab Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah. Maka begitu pun Syekh kami di saat ditanya permasalahan ini, wahai Syekh, bolehkah perempuan duduk di masjid menuntut ilmu dan sebagainya? Qala Syekhuna, la a'lamu mani'an min hadza alladhi yadhhar annahu la ba'sa bidzalik. Aku tidak mendapati
pelarangan perempuan haid datang ke masjid, bahkan yang zahir rajih bagiku bahwa tidak ada larangan dan boleh perempuan yang haid belajar di masjid. Maka fatwa Syekh